Ketegangan antara membangun sesuatu yang kokoh di awal versus keinginan untuk segera melihat hasil akhir yang bisa dipakai, itulah yang menjadi inti dari eksplorasi mendalam kita kali ini. Materi yang akan kita bedah hari ini mungkin terlihat sederhana sih pada pandangan pertama, yang berjudul Peta Jalan Upgrade Protokol Pi dari V22 ke V26. Sepintas, dokumen ini tuh memang terlihat kayak catatan teknis yang kering dan membosankan. Karena setiap baris pembaruan di dalamnya itu memuat implikasi struktural yang sangat masif. Misi pembahasan kita hari ini adalah membongkar dokumen teknis ini, supaya Anda yang mendengarkan bisa melihat bahwa rentetan pembaruan dari versi 22 hingga 26 ini itu bukan sekedar, daftar perbaikan perangkat lunak biasa. Ini bukan kayak sekedar update sistem operasi di HP Anda gitu. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Membangun ekosistem terbuka yang terdesentralisasi. Kita akan menelusuri nih, bagaimana dokumen ini memetakan evolusi yang dirancang langkah demi langkah, dan melihat bagaimana visi besar tersebut dibangun perlahan dari dasar galian konstruksi yang kita bahas di awal tadi. Mari kita mulai dari dasar galian tersebut, yaitu protokol V22. Sebelum kita bisa membangun gedung pencakar langit yang di dalamnya penuh dengan ekosistem terbuka yang aktif, kita kan butuh fondasi yang sangat kuat. Disinilah V22 berperan. Fondasi paling bawah. Dokumen tersebut secara eksplisit menyebutkan 4 fokus utama di V22 ini, yaitu optimalisasi inti, lalu optimalisasi mekanisme konsensus, peningkatan performa jaringan, dan peningkatan keamanan. Mekanisme konsensus ini ditaruh berdampingan dengan keamanan di tahap paling awal. Dalam sebuah jaringan yang terdesentralisasi, itu kan nggak ada bosnya. Nggak ada server pusat yang mengatakan, ini adalah data yang benar dan itu adalah data yang salah. Sebagai gantinya, Anda memiliki ribuan atau bahkan jutaan komputer independen yang harus mencapai kesepakatan atau konsensus itu tadi tentang apa realitas yang sebenarnya di dalam jaringan. Konsensus adalah aturan main dasarnya. Jika mekanisme konsensus ini lambat atau lebih buruk lagi, bisa diakali oleh pihak yang berniat jahat, maka seluruh jaringan itu kehilangan fungsinya sama sekali. Nggak ada gunanya. Jadi dengan mengoptimalkan inti dan konsensus ini terlebih dahulu, mereka sedang memastikan bahwa fondasi kebenaran dari sistem ini tidak bisa digoyahkan. Jika konsensusnya solid, maka peningkatan performa dan keamanan itu ibaratnya adalah hasil alaminya. Anda memperkuat tulang punggungnya, baru kemudian Anda melindunginya dengan sistem keamanan. Hanya itu tahan gempa sebelum kita mengizinkan satu orang pun masuk ke dalam gedung. Nggak ada fitur yang cantik atau yang bisa langsung dinikmati oleh pengguna awam di tahap ini. Tapi nih, setelah fondasinya kering dan kokoh, kita menghadapi masalah baru. Sebuah gedung yang super aman tapi kosong melompong itu kan nggak ada gunanya sama sekali. Nah, disinilah kita naik kelas ke protokol V23. Di teks sumber, kita disebutkan bahwa pada V23 ini, kontrak pintar atau smart contract itu mulai diluncurkan. Sistemnya mulai mendukung smart contract, kemudian membuka ekosistem aplikasi terdesentralisasi atau dApp, dan mulai merilis alat-alat untuk para developer. Ini adalah tahap di mana bangunan tersebut mulai memiliki kehidupan. Ini momen di mana taklar listrik utama akhirnya dinyalakan. Anda dan juga pendengar kita harus memahami bagaimana kontrak pintar itu beroperasi di dunia nyata. Kontrak pintar itu kan bukan sekedar perjanjian di atas kertas yang bisa dinegosiasi. Ini adalah barisan kode komputer yang mengeksekusi logika secara otomatis. Jika kejadian A terjadi, maka B akan dieksekusi tanpa campur tangan manusia sedikit pun. Dan yang paling seram adalah tanpa ada pihak penengah yang bisa menghentikannya jika terjadi kesalahan di tengah jalan. Sekarang coba Anda bayangkan, kalau mesin penjual otomatis itu diletakkan di atas lantai gedung yang semennya masih basah, atau gedungnya masih sering bergoyang karena strukturnya belum selesai, atau bayangkan Anda mengundang puluhan kontraktor interior, yang dalam hal ini adalah para developer, untuk mulai membangun ruangan dan pasang lampu di dalam gedung. Tapi lift gedungnya masih sering macet, atau sistem keamanannya punya celah lebar. Apa yang terjadi? Aplikasi terdesentralisasi yang mereka bangun akan sering error. Yang sangat menarik di sini adalah, jika jaringan dasar di V22 performanya lambat, atau
rentan diretas, maka kontrak pintar yang berjalan di atasnya, di V23, itu bisa macet atau memicu kerugian finansial yang fatal. Inovasi di V23 itu mutlak membutuhkan fondasi V22 yang tidak bisa ditembus. Jika Anda membiarkan mereka membangun di V22 yang belum selesai, seluruh ekosistem Diap yang susah payah mereka ciptakan itu bisa runtuh seketika saat terjadi lonjakan beban yang tinggi. Jadi ini tuh bukan soal menahan inovasi ya, tapi justru melindungi para inovator itu sendiri. V23 adalah tahap di mana protokol akhirnya berani memberikan palu, obeng, dan izin kepada orang luar untuk ikut membangun. Setelah rumah ini punya penghuni nih dan mulai banyak developer yang sibuk bekerja menciptakan berbagai aplikasi, masalah baru pasti muncul. Mereka terkurung di dalam. Ekosistem ini kan nggak bisa dibiarkan terisolasi sendirian. Nggak ada gunanya kita punya kota yang hebat kalau nggak ada jalan raya yang menghubungkannya dengan kota-kota lain. Inilah yang memicu kebutuhan kita akan protokol V24. V24 itu pada dasarnya adalah tentang keluar dari isolasi menuju ekspansi. V24 itu berfokus pada ekspansi ekosistem. Mereka secara spesifik menyebutkan tentang dukungan komunikasi lintas rantai atau cross-chain, lalu menciptakan lebih banyak skenario penggunaan dan meluncurkan dana ekosistem. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Di satu sisi, kita punya teknologi canggih berupa komunikasi lintas rantai. Tapi di sisi lain, mereka tiba-tiba repot-repot memasukkan insentif ekonomi, yaitu dana ekosistem. Bukankah kalau teknologi komunikasi lintas rantainya itu memang revolusioner dan berguna, orang tuh akan datang dan menggunakannya dengan sendirinya? Asumsinya begitu kan? Secara teori, teknologi yang hebat itu seharusnya bisa menjual dirinya sendiri. Tapi dalam prakteknya, teknologi itu nggak bisa mengubah perilaku manusia dalam semalam. Mari kita lihat mekanisme komunikasi lintas rantai ini. Membangun jembatan cross-chain itu berarti Anda membuat dua jaringan yang tadinya memiliki bahasa dan aturan main yang sama sekali berbeda agar bisa mengenali dan memvalidasi data satu sama lain. Dan itu adalah pencapaian teknis yang luar biasa sulit kalau nggak ada server penengahnya. Ini tuh kayak membangun jembatan beton raksasa antara dua negara pulau yang sebelumnya terisolasi total. Hanya karena Anda membangun jembatan yang megah. Bukan berarti para pedagang di kedua pulau itu akan otomatis menyeberang dan mulai berdagang esok harinya. Mereka kan punya kebiasaan lama. Mereka butuh alasan yang kuat untuk mau mengambil resiko mencoba rute baru ini. Dana ini bukan berarti teknologinya lemah loh ya. Dana ini adalah pelumas mekanis untuk adopsi. Ini kayak Anda memberikan insentif pajak atau modal awal bagi toko-toko yang mau buka cabang di dekat jembatan baru tersebut. Dana ini diberikan kepada para developer agar mereka berani bereksperimen, menciptakan skenario penggunaan dunia nyata, aplikasi yang memecahkan masalah nyata, yang kemudian akan menarik pengguna biasa untuk melewati jembatan teknologi tersebut. Peta jalan ini ternyata sangat pragmatis ya. Mereka menyeimbangkan antara membangun infrastruktur hardcore dari sisi engineering dan memahami psikologi ekonomi manusianya. Jadi dengan V24 ini, jembatan sudah terbangun dan orang-orang mulai berlalu lalang melintasi rantai karena ada insentif nyata. Ekosistem ini perlahan mulai terekspos ke dunia luar. Tapi eksposur itu juga membawa mereka ke masalah terbesar yang sering dihadapi oleh teknologi desentralisasi. Dan ini membawa kita menyeberang ke protokol V25. Ini adalah fase yang menurut saya paling menentukan kelangsungan hidup proyek ini dalam jangka panjang. Secara historis, banyak proyek teknologi semacam ini memang melihat regulasi sebagai musuh utama. Kepatuhan itu sering dianggap sebagai bentuk kompromi atau bahkan kekalahan. Tapi jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya dan melihat bagaimana jaringan ini beroperasi secara fisik, integrasi regulasi ini adalah sebuah manuver bertahan hidup yang sangat brilian sebenarnya. Mari kita lihat tujuan lain di V25 tadi, yaitu ekspansi node global. Sebuah jaringan desentralisasi itu kan nggak cuma melayang-ayang gaib di udara. Jaringan ini tuh dijalankan oleh mesin, komputer fisik, dan server yang disebut node. Dan perangkat fisik ini harus diletakkan di suatu tempat di dunia nyata, dicolokkan ke sumber listrik, dan dioperasikan oleh manusia sungguhan. Artinya, node-node ini tunduk pada yurisdiksi hukum fisik tempat mereka berada. Jika jaringan Anda menolak regulasi secara keras kepala dan akhirnya dianggap sebagai aktivitas ilegal oleh suatu negara, kepolisian setempat bisa dengan sangat mudah mendatangi lokasi fisik server-server tersebut dan mematikannya secara paksa. Anda bisa menganalogikan node global ini seperti sistem diplomasi internasional, seperti kedutaan besar lah.
Agar sebuah negara bisa beroperasi dengan aman di negara lain melalui kedutaan, mereka kan harus mematuhi protokol dan regulasi internasional tertentu tanpa harus kehilangan kedaulatan inti mereka. Ini adalah tameng pelindung. Ini memastikan bahwa ekspansi node ke berbagai belahan dunia itu bisa terjadi tanpa ada benturan hukum yang bisa menghancurkan infrastruktur fisiknya. Peta jalan ini sangat sadar bahwa untuk mengubah dunia nyata, Anda harus mau bernegosiasi dengan aturan main dunia nyata. Jadi, dengan patuh pada regulasi, mereka justru sedang melindungi desentralisasi itu sendiri agar nggak mudah diberangus oleh otoritas. Nah, setelah semua fondasi hukum, teknis, dan ekonomi ini diselesaikan lapis demi lapis, kita tiba pada pertanyaan puncaknya nih. Mengapa sih kita harus bersusah payah melakukan semua ini? Memperkuat inti di V22, memancing developer masuk di V23, membangun jembatan dan insentif di V24, dan repot-repot bernegosiasi dengan regulasi global di V25. Tentu saja untuk mempersiapkan panggung bagi pertunjukan utamanya, yaitu protokol V26. Tahap pamungkas, tahap komersialisasi masif. V26 ini difokuskan pada aplikasi skala besar. Tujuannya itu meliputi implementasi aplikasi arus utama atau mainstream, lalu akselerasi komersialisasi, dan puncaknya adalah terbentuknya sistem ekonomi Pi. Sebuah pencapaian yang luar biasa kalau berhasil. V26 adalah deklarasi terbentuknya sebuah masyarakat virtual yang sibuk dan hidup. Mereka sedang mendeskripsikan sebuah sistem ekonomi nyata, di mana nilai dipertukarkan setiap hari oleh masyarakat awam, bukan lagi oleh para geek atau teknisi komputer. Bagaimana Anda menjaga agar sistem ekonomi ini tetap terbuka dan terdesentralisasi seperti visi di baris paling awal dokumen ketika Anda melakukan akselerasi komersialisasi berskala besar? Secara historis, komersialisasi masif itu hampir selalu berujung pada pemusatan kekuasaan. Perusahaan-perusahaan dengan modal paling raksasa akan masuk, memonopoli aplikasi, dan tiba-tiba ekosistem yang tadinya terbuka dan setara itu dikendalikan oleh segelintir raksasa industri saja. Komersialisasi skala besar di V26 ini hanya bisa berjalan dengan aman dan tetap terdesentralisasi karena ia sudah dipagari dengan sangat ketat oleh tahap-tahap sebelumnya. Pihak korporasi besar nggak bisa semena-mena meruntuhkan jaringan dengan volume transaksi raksasa mereka karena performa intinya sudah dikunci layaknya brankas baja sejak di V22. Lalu monopoli sepihak itu bisa dicegah karena aturan main ekonominya sudah dipatenkan ke dalam kontrak pintar yang transparan yang nggak bisa diubah begitu saja sejak tahap V23. Isolasi pasar oleh satu entitas bisa dihindari berkat kemampuan jembatan komunikasi lintas rantai di V24. Dan yang terpenting, adopsi komersial yang masif ini nggak akan mati mendadak karena intervensi pemerintah. Mereka sudah menyelesaikan integrasi kepatuhannya di V25. Setiap upgrade sebelumnya itu ternyata adalah lapisan pelindung yang menjamin bahwa ketika badai ekonomi massal benar-benar datang, struktur bangunan ini akan tetap kokoh memegang prinsip terdesentralisasi awalnya. Semuanya berkaitan. Dan diskusi kita ini mengantarkan kita ke bagian penutup dari dokumen sumber kita. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silahkan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Evolusi berkelanjutan, kemungkinan tanpa batas. Masa depan Pi dibangun oleh kita bersama. Setiap upgrade adalah langkah penting menuju masa depan yang terdesentralisasi. Jika Anda adalah orang yang skeptis, Anda mungkin mengira itu sekedar kata-kata manis buatan divisi humas supaya terdengar lebih merakyat. Tapi, jika kita melihat kembali anatomi teknis dari peta jalan ini, frasa itu sebenarnya adalah penjelasan operasional yang sangat harfiah. Kapan sebenarnya proses pemindahan tanggung jawab ke tangan kita bersama ini mulai dilakukan secara sistematis? Semuanya berawal di V23 ketika mereka mulai mendistribusikan alat-alat untuk para developer independen di luar tim inti. Lalu diperkuat lagi di V24 ketika mereka membagikan dana ekosistem. Protokol ini sejak awal merancang sebuah realitas bahwa mereka selaku tim pembuat inti nggak akan mampu dan emang nggak seharusnya membangun setiap aplikasi, setiap toko, atau layanan itu sendirian. Evolusi ini disebut berkelanjutan justru karena setelah V26 tercapai dan sistem ekonominya hidup, energi pembangunannya itu sudah terdesentralisasi ke tangan jutaan pengguna dan developernya. Pengembang inti mundur selangkah, dan komunitaslah yang memegang penuh kendalinya.
Peta jalan ini mendemonstrasikan bahwa semuanya berawal dari hal yang sangat kaku, lambat, dan tersembunyi, yaitu optimalisasi inti dan keamanan di V22. Tanpa itu, semuanya pasti runtuh. Lalu, ia mulai diberi nyawa melalui kemampuan menjalankan kontrak pintar dan alat bagi inovator di V23. Setelah itu, ekosistem yang terkurung ini dibangunkan jembatan ke dunia luar dan diberi bahan bakar insentif ekonomi agar orang mau bereksperimen di V24. Kemudian, ia disiapkan dengan sangat matang untuk berhadapan dengan aturan dunia fisik melalui interkoneksi dan kepatuhan global di V25. Rangkaian panjang ini akhirnya mekar menjadi sesuatu yang sangat organik, yaitu sistem ekonomi komersial arus utama yang hidup secara terdesentralisasi di V26. Ketika besok lusa Anda melihat proyek ambisius apapun, entah itu tata kota yang baru, strategi bisnis perusahaan startup, atau inovasi perangkat lunak, Anda sudah memiliki model mental yang bisa digunakan. Di mana Fitutu kalian? Apakah fondasi keamanan inti sudah teruji sebelum kalian sibuk menjanjikan aplikasi arus utama yang mewah? Mengerti urutan penyelesaian masalah adalah satu-satunya cara untuk membedakan mana visi yang solid dan mana yang sekedar membangun istana pasir yang gampang runtuh. Kami sangat berterima kasih karena Anda telah meluangkan waktu untuk ikut membedah informasi yang mendalam ini bersama kami hari ini. Mengurai kompleksitas menjadi pemahaman adalah proses yang menantang tapi sangat memuaskan. Namun, sebelum kita menyudahi eksplorasi mendalam kita kali ini, ada satu pemikiran yang ingin saya lemparkan untuk Anda renungkan sendiri di rumah. Dokumen peta jalan teknis kita hari ini kan berhenti di V26, dengan tercapainya sebuah tonggak besar yaitu terbentuknya sistem ekonomi PAI. Tonggak yang paling ditunggu-tunggu. Jika V26 ini benar-benar sukses, jika aplikasi arus utama sudah dipakai oleh jutaan orang setiap hari, dan ekonomi skala besar itu berjalan secara murni desentralisasi tanpa kendali pihak tunggal manapun, apakah pada titik itu ekosistem tersebut sudah bergerak begitu independen dan masif sehingga ia mulai berevolusi, menciptakan aturannya sendiri, dan bahkan melampaui desain protokol awal yang melahirkannya? Sesuatu untuk Anda renungkan.